Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Agung KY. So, hari ini kita akan jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Ada apa aja sih di Taman Mini Indonesia Indah? Nah, jadi nanti tonton videonya sampai akhir ya, karena berbagai macam info itu ada di video ini. Yuk kita nonton sama-sama. Enjoy the video. Ya, video ini sebenarnya diambil di bulan Desember tahun 2025. Jadi kemungkinan ada perubahan harga. Ya, tapi bisa dipastikan perubahan harganya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk teman-teman yang akan mau ke Taman Mini, harap mencek informasi terbaru lagi. Video kali ini fokusnya hanya untuk review di tahun 2025. Dan jangan lupa beli tiket online ya via website atau e-commerce. Jadi bisa beli di Traveloka atau di website langsung Taman Mini Indonesia Indah. Nanti ke teman-teman akan masuk dengan barcode tiketnya sekaligus kendaraan yang teman-teman akan bawa. Jadi supaya menghemat waktu bisa beli tiketnya di jauh-jauh hari atau mungkin di perjalanan. Nah, siapa tahu ada promo tuh di TMI Official. Biasanya kalau event-event tertentu itu ada promo. Jadi jangan ketinggalan info-info. Sebagai info, harga tiketnya untuk mobil 35.000, untuk orang di atas 2 tahun itu juga 35.000. Jadi bisa disiapin ya untuk dibeli secara online gitu. Nah, parkiran itu ada 2 lokasi utama khususnya untuk parkiran mobil. Nah, kalau motor itu kayaknya ada di parkiran barat, sedangkan mobil itu ada di dekat pintu utama. Tapi kemungkinan kalau teman-teman datang siang itu udah penuh parkir mobilnya. Dan ini adalah lokasi tiket bundling. Jadi di daerah sini teman-teman bisa beli tiket untuk seluruh wahana di Taman Mini ini. Setelah teman-teman beli tiket bundlingnya, nanti teman-teman tinggal menunggu mobil angkutannya. Tergantung teman-teman mau beli wahana yang mana. Kan ada taman burung, ada komodo, ada dunia air tawar. Nah, banyak deh. Nanti teman-teman bisa cek di tiket via online-nya di Taman Mini Indonesia Indah. Khusus untuk hari ini, kita akan fokus untuk cobain sepeda listrik yang ini nih. Nah, ya, terlihat sekali abang sangat excited, sangat bersemangat itu ya untuk cobain sepeda listrik roda 3-nya. Ya, berikut adalah sewa motor roda 3, 60.000 30 menit, 100.000 160 menit, dan 190.000 120 menit. Jadi kalau ada excess waktu maka akan berkelipatan dengan harga yang sama. Teman-teman akan diminta KTP untuk disimpan di loket penyewaan. Bang. Zait. Nih. Oke teman-teman, ini kita sudah naikin sepeda roda 3 yang listrik. Ya, kita sewa selama 2 jam. Ya, sebenarnya 2 jam itu kurang ya kalau untuk keliling seluruh wahana di Taman Mini. Kesan pertama dari sepeda listrik ini relatif aman ya sebenarnya. Jadi karena roda 3 jadi aman untuk berboncengan, aman juga untuk anak-anak. Nah, terus juga seru banget gitu untuk keliling Taman Mini, menyusuri seluruh jalan-jalannya, menikmati udaranya dengan sepeda listrik. Ini sangat menyenangkan sekali ya teman-teman. Gampang dipakai, simple, tinggal masukin kuncinya, terus nanti tinggal dinyalain dan sudah tinggal gas, rem bisa mundur. Ada mode 1, 2, 3 tergantung apa di tanjakan atau bukan atau di turunan. Itu sangat gampang sekali teman-teman dipakai.
Terus ada juga belnya juga, ada apa namanya untuk ininya, klakson ada tuh. Jadi untuk memperingati orang di depan kita. Jadi seru banget ya. Taman mini itu kan banyak tanaman, banyak udara terbuka gitu. Jadi udaranya segar. Karena sekarang kan taman mini udah nggak boleh masuk kendaraan pribadi ya, kecuali sepeda biasa itu baru boleh. Nah, kita mengunjungi istana anak-anak nih yang dulu dibuka. Nah, sekarang sudah nggak dibuka, ya hanya untuk foto-foto aja. Kita istirahat sejenak juga di ini ya, seperti pagoda. Jadi di sini adalah Taman Budaya Tionghoa. Kita istirahat sebentar untuk menikmati danau dan juga pemandangan di sekitaran pagoda ini. Ini kan di museum kan, museum Tiongkok. Berarti kita langsung bisa. Apa itu? Proses transportasi ya, dekat ya? Berarti di pinggir gitu ya. Udah, nanti kita ke sana. Ya, sekarang ini apa nih? Udara di sekitar Taman Budaya Tionghoa ini sangat adem, anginnya banyak. Mungkin karena terbuka dan juga ada banyak pohon sama danau yang indah. Jadi kayaknya ini enak banget ya buat chill gitu, buat santai, buat habisin waktu. Enak banget nih di sini nih. Maksudnya itu Kitanya dari belakang. dari belakang. Iya, kita kepala kita lagi. Oh, kepala abang sama papa aja. Iya, nggak apa-apa. Wah, ini komodo. Ini bagus banget. Wih, komodo. Komodo. Lihat nih, ada sesuatu yang lucu akan kejadian. Perhatiin ya. Apa yang keren? Apa nggak? Bikin dulu. Ya, kita sudah sampai di loket Museum Transportasi. Nah, ini harga tiketnya Ya udah naik aja. Rp5.000. Jadi bayar lagi nih, bisa menggunakan cash atau menggunakan kris. Nah, ada juga tiket untuk bundling. Jadi bisa langsung sama cobain ke tiket Garuda Indonesia, sama juga ada tiket keretanya. Museum ini intinya adalah berbagai macam transportasi umum yang pernah digunakan dari zaman dulu sampai saat ini. Nah, ini adalah contoh helikopter yang digunakan oleh Basarnas atau TNI. Nah, semua alat transportasi di museum ini tuh kemungkinan sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi hanya untuk museum yang fungsinya untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, ini contoh salah satu pesawat Garuda yang sudah tidak beroperasi. Nah, di sini juga teman-teman bisa masuk ke ruang pilot. Ya, nih abang masuk ke ruang pilot nih. Untuk anak-anak yang tertarik dengan pesawat terbang,
bisa nih ke sini untuk duduk di sini, ya asal pencet tombol gitu ya. Banyak banget tombolnya, bingung juga sebenarnya, tapi ya bisa lah untuk coba memperkenalkan aja bagian-bagian dari pesawat. Nah, kalau ini bagian kabinnya memang kosong, ya karena hanya untuk pajangan ya, museum. Di sini tuh AC ya, jadi dingin. Ada air conditioner nggak pengap. Nah, ini Ade juga coba ini duduk di sebagai kopilot nih. Asal pencet aja lah itu. Semuanya udah nggak berfungsi ya, jadi boleh dicobain gitu, dipegang setirnya, duduk di bangku pilotnya gitu. Ya, seperti mau nyetir pesawat nih, mau terbang, mau take off gitu ceritanya. Ya buat yang suka dunia pesawatan atau mungkin anaknya suka banget sama profesi pilot, itu boleh ini untuk cobain ke sini nih, ke museum transportasi, terus naik ke pesawat Garuda gitu lah. Saya perkenalan aja. Nah, ini penumpang yang duitnya banyak nih, penumpang nih. Asik, asik, asik. Aceh yuk, Aceh yuk, Aceh. Oh ini, Aceh, Aceh, Aceh. Abang akan mengendarai pesawat ini Aceh, ke tujuan Aceh. Siap, Kapten. Nah, ini adalah ekor pesawat. Abang lagi sedang naik di belakang Di belakang. ekor pesawat. Museum transportasi ini pilihannya banyak banget. Ada yang model zaman dulu, ada juga model zaman sekarang. Nah, kalau ini contohnya kereta uap. Ini adalah alat transportasi di tahun 1900-an sebelum merdeka. Biasanya kereta uap ini dulu untuk mengangkut para tentara, lalu juga ada hasil bumi seperti rempah-rempah, karet, dan sebagainya. Nah, jadi kalau yang pengen tahu mesinnya seperti apa, nah datanglah ke sini. Di sini banyak banget nih alat-alat transportasi yang ada di zaman dulu. Jadi bagus banget informasinya buat anak-anak. Nah, kalau ini adalah alat transportasi angkutan umum yang ada di Indonesia zaman dulu. Nah, dulu tuh ada bus tingkat untuk angkutan umum. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Nah, kalau ini Damri, mungkin Damri tahun 90-an kali ya. Nah, kira-kira itu banyak banget nih pilihan-pilihan angkutan-angkutan yang zaman-zaman dulu gitu. Kalau penasaran bentuknya seperti apa, mesinnya seperti apa, itu datanglah ke sini. Tiketnya murah kok. Nah, kalau masuk ke bagian dalam dari museum ini, itu bukan ini lagi, bukan angkutan yang lama-lama lagi, tapi lebih ke angkutan umum transportasi untuk masa depan. Jadi lebih futuristik dan lebih menggunakan teknologi baru. Nah, di sini juga dipajang proyek-proyek angkutan massal di masa depan di Indonesia, khususnya di ibu kota baru. Nah, ini salah satunya, ini seperti tram gitu ya, nanti seperti kapsul berjalan gitu. Nah, duduknya seperti ini gitu, seperti mobil pribadi ya, kayak ada meja makan di situ. Tapi ini adalah alat transportasi di masa depan. Nah, si Ade sedang lihat drone masa depan yang bagus. Lihat apa, Dek? Tuh si Ade lihat-lihat Apa itu? sampai nunduk.
Salah satu transportasi yang akan direncanakan menjadi transportasi masa depan adalah angkutan dengan model drone gitu ya. Jadi mungkin nanti sistemnya sistem baterai dengan listrik, tapi terbang gitu ke udara gitu. Jadi jalan darat itu udah nggak terlalu digunakan lagi. Di ruang ini juga disajikan diorama atau model-model kota masa depan di Indonesia. Nah, ini contohnya Jakarta nih. Nah, nanti transportasi itu bentuknya drone. Wah, gimana ya di masa depan Balik lagi. kalau alat transportasinya pakai drone? Apakah macet Jakarta akan selesai? Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan proyeknya berjalan ya, berjalan dengan baik, dan transportasi di Indonesia ini semakin keren. Nah, abang mau foto nih. Terus agak lama juga. Terus di belakangnya ada green, lupa. Ya pokoknya buat foto dah. Nah, tiba-tiba ada kereta yang berjalan ke sini. Tuh, ini adalah kereta uap. Kereta uap zaman dulu. Abang nggak tahu ini kereta apa, tapi pokoknya kereta uap dah. Tuh. Ayo bang. Gak usah ke sana. Kita jalan lagi. Ya, itu stasiunnya keretanya Bang ya. Ya, itu sudah keretanya tadi. Oke. Nah, karena semua tempatnya sudah kita kunjungin, ya kan? Nah, udah Sekarang sudah waktunya kita pulang. Jadi kita naik apa? naik sepeda listrik. Sepeda listrik roda Iya. 3 lagi ya. Tadi kan diparkirnya di luar museum ya. Nah, jadi kita jalan lagi situ, nanti kita naik sepeda listrik lagi sambil muter-muter lagi kan? Iya, sambil muter-muter lagi. Iya. Oke. Kita pulang. Selesai. Sebentar masih naik sini lagi nih. Oh. Nih supirnya nih, driver. Nah, abang adalah driver. Helmnya kegedean ya Bang. Iya, karena kegedean tadi. Nah, kita muter-muter lagi nih ya dari museum transportasi ke arah pintu masuk ya, pintu utama ya. Pintu utama. Iya, soalnya kan mau dibalikin, kita kan nyawanya 2 jam tadi ya. Nah, supaya nggak kelebihan waktunya, jadi kita nggak ke mana-mana lagi, langsung balikin sepeda listriknya. Iya, langsung balikin. Kayak gimana Bang duduknya itu, nyaman nggak duduk kayak gitu? Nyaman. Nyaman ya. Iya, Jadi kalau sama anak ya bisa bertiga atau maksimal berempat gitu ya, 2 Iya. dewasa 2 anak. Tapi kalau lebih kayaknya nggak bisa deh ya, karena nggak muat tuh. Di depannya juga bisa naruh tas, jadi kalau bawa barang nggak masalah kayak gitu. Tuh lihat tuh yang megang setir siapa tuh? Abang. Iya, yang megang setir abang. Jadi aman sih, nggak terlalu menghentak gitu tarikan gasnya, jadi masih aman. Terus yang dewasa ya bisa pegang remnya aja gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya untuk jalan-jalan kita kali ini di Taman Mini naik sepeda listrik. Gimana? Seru nggak? Seru banget. Apa yang paling suka? Ya, abang paling suka itu
jalan-jalannya di pas pakai sepeda listrik. Kayak bisa lihat-lihat sambil jalan pakai sepeda listrik. Soalnya kalau pakai jalan kaki itu capek. Oke, ya sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.